Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah doa penyembahan pada sore malam hari ini. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kita dapat mengikuti doa penyembahan pada malam hari ini. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau serahkan seluruh ibadah kita pada sore malam hari ini ke dalam kuasa-Nya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang hadir melawat setiap Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Ya, kuasa Tuhan bekerja di dalam rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing, memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada sore malam hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur, sebab Engkau adalah Allah yang hidup, yang sudah memberikan keselamatan anugerah, bahkan Engkau yang sudah terus menuntun seluruh kehidupan kami berada di dalam jalan kebenaran. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami rindu untuk kami dapat berdoa, kami dapat menyembah, memuji Tuhan, mengagungkan Engkau Allah yang kudus. Sebab Engkau adalah Tuhan, satu-satunya Allah yang layak kami sembah, yang satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biar kiranya Engkau yang melayakkan setiap kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, segala ketidakbenaran kami Tuhan, ampuni kami semua. Kami mau letakkan semua di bawah kaki salib Tuhan. Dan biar kiranya kuasa darah anak domba yang menyucikan kami, menguduskan kehidupan kami, untuk kami dapat layak menyembah Engkau Allah yang kudus. Urapi kami semua dengan urapan yang baru yang berasal daripada Roh Kudus. Dan biar Tuhan di dalam satu roh, meskipun kami berjauhan, tetapi kami percaya di dalam satu roh kami bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hadirat-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu sendiri Tuhan yang menjadi dasar, menjadi kebenaran kami untuk kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan kuasa iblis setan yang masih ada, yang masih ingin mengganggu jalannya ibadah kami, konsentrasi kami bersatu hati. Pada saat ini Tuhan, kami mengusirkan semua iblis, semua setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usirkan semuanya keluar Engkau. Segala kuasanya kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu, kami percaya darah-Mu Tuhan, darah anak domba yang kudus, yang sudah membasuh, membungkus seluruh hidup kami, bahkan seluruh ruangan kami, seluruh rumah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan biar kami mau memulai ibadah doa penyembahan kami sore malam hari di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau memuji sebuah pujian, kita mau mengatakan besar dan ajaiblah karya Tuhan. Jalan-jalannya adalah jalan yang adil dan benar. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu.
kita mau katakan dengan pengagungan kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada. Mari kita mau sembah Dia, katakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Raja yang layak disembah, Kau Allah, Kau Tuhan yang layak kami sembah, kami tinggikan. Besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur buat setiap keadilan-Mu, buat setiap kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau Raja yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang mulia-mulia. Kudus-kuduslah Tuhan, suci-sucilah Kau Bapa. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji kebesaran-Mu. Biar segala yang bernafas memuji keagungan-Mu
kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab begitu ajaib Tuhan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Begitu ajaib Tuhan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Engkau selalu memberikan kekuatan yang baru. Engkau selalu memberikan pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Ketika kami menemui jalan buntu, Engkau memberikan kami jawaban. Engkau memberikan kepada kami jalan yang baru, jalan keluar. Ketika kami tidak tahu harus bagaimana, Engkau menyatakan firman-Mu yang adalah jawaban dalam kehidupan kami. Karena itu tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk kami mencari pengharapan di luar Engkau. Tidak ada alasan bagi kami mencari pengharapan kepada dunia. Karena kami tahu Tuhan Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang menolong, Engkaulah yang memberkati kehidupan kami. Bahkan di saat kami sedang jauh daripada-Mu, kasih-Mu terus Engkau nyatakan atas hidup kami. Karena itu Tuhan, biar Roh Kudus berdaulat dalam hati kami. Biar hati kami selalu berada di dalam ketenangan. Karena kami tahu Engkaulah jawaban hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Ya Yesus, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan dengan iman, dengan percaya, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Tenanglah hatiku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Amin, amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Saya undang semua bangkit berdiri bersama. Kita ulurkan tangan kita
sebagai tanda kita berserah kepada pertolongan-Nya. Ya Yesus, di saat aku tak sanggup, lihatlah tangan Tuhan terulur. Amin, amin Bapa. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kini matamu tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di saat kami tidak sanggup lagi Tuhan, di saat kami tidak tahu harus berbuat apa, ajar kami untuk kami selalu hanya memandang kepada Engkau. Ajar kami untuk kami selalu memandang kepada firman-Mu. Ajar kami untuk kami mengulurkan tangan kami, sebab kami tahu Tuhan, saat kami mengulurkan tangan kami, Engkau sendiri yang mengulurkan tangan-Mu dan bekerja bagi kami. Engkau sendiri yang menopang kehidupan kami. Ketika kami memandang firman-Mu, firman-Mu Engkau nyatakan bagi kami, dan firman-Mu memberikan jawaban, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biar pada malam hari ini pun Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua, pribadi lepas pribadi. Nyatakan Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus, agar kami benar-benar dapat menangkap apa yang menjadi kebenaran isi hati kehendak-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Dan biar kami simpan kebenaran firman-Mu, dan kami pegang, dan kami lakukan setiap firman-Mu yang adalah jawaban, yang adalah pengharapan, yang adalah kekuatan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami, berikan hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami buka hati kami buka pikiran dan seluruh kehidupan kami bagi firman-Mu malam hari ini. Di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Biar kiranya damai, sejahtera, kasih, kemurahan Tuhan selalu dan terus melimpah di dalam kehidupan kita semua. Biar pada malam hari ini kita kembali mau belajar dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Ya. Dari Yesaya, kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Ya. Demikian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi mengenai tinggal tenang dan percaya. Ya. Dikatakan tadi di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, jadi orang yang tinggal tenang, orang yang percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus,
akan memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun keadaan di dalam kehidupannya. Orang yang tinggal tenang dan percaya akan memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun keadaan di dalam kehidupannya. Entah itu keadaan yang tidak mengenakan, masalah pergumulan hidup, keadaan ekonomi yang tidak menentu mungkin, keadaan keluarga mungkin dan yang lain sebagainya. Maupun keadaan yang baik. Berkat Tuhan mengalir, berkat Tuhan begitu besar. Ya. Jadi bukan hanya kita bicara mengenai masalah, kalau kita bicara mengenai masalah tentu kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk menghadapi setiap keadaan-keadaan tersebut. Tetapi saat kita menerima berkat dari Tuhan, saat kita diberkati Tuhan dengan limpah, kita pun membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Karena saya melihat kita harus sadar bahwa tidak sedikit orang-orang yang diberkati Tuhan dengan begitu limpahnya, tetapi kemudian dengan berkat-berkat yang dia terima, dia malah jatuh di dalam dosa. Karena tidak ada kekuatan untuk menghadapi keadaan berkat itu. Kita bisa melihat di dunia ini banyak sekali orang-orang yang diberi berkat secara jasmani, diberi kekayaan oleh Tuhan, tetapi malah mereka jatuh di dalam dosa. Mereka menggunakan kekayaannya untuk hidup di dalam dosa, untuk hidup di dalam ketidakbenaran. Karena apa? Karena mereka tidak kuat menghadapi berkat-berkat yang Tuhan berikan. Karena itu kita benar-benar membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi segala keadaan dalam kehidupan kita. Baik itu masalah, baik itu berkat yang melimpah. Ya. Dan dikatakan tadi, agar kita dapat memiliki kekuatan itu, kita harus tinggal tenang dan percaya. Sebab apa? Sebab orang yang dapat menguasai diri dan menjadi tenang, itu akhirnya dapat berdoa. Orang-orang yang berada di dalam ketidaktenangan sulit untuk berdoa. Ya, saya kira Bapak Ibu Saudara memiliki pengalaman-pengalaman tersebut. Saat menghadapi sebuah masalah, saat menghadapi berkat yang melimpah pun, kemudian kita tidak menjadi tenang dan akhirnya kita sulit untuk berdoa. Kita bingung untuk berdoa, kita tidak dapat berdoa. Padahal orang-orang yang dapat menguasai diri dan tenang itu akhirnya dapat berdoa. Sehingga apa? Sehingga doa-doa itulah yang menjadi kekuatan bagi anak-anak Allah. Ya. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Dikatakan bahwa 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadi untuk tinggal tenang kita pertama harus menguasai diri kita. Dan dikatakan dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi 3 hal ini, yang pertama menguasai diri, yang kedua jadi tenang, dan yang ketiga berdoa, itu menjadi sebuah kesatuan Bapak Ibu. Orang-orang yang bisa menguasai diri, dia akan bisa menjadi tenang. Orang-orang yang bisa menguasai diri ketika menghadapi sebuah masalah, dia akan bisa menjadi tenang. Dan di dalam ketenangan itu, dia dapat berdoa kepada Allah. Tetapi orang-orang yang tidak bisa menguasai diri ketika menghadapi apapun dalam kehidupannya, dia tidak akan tenang. Bisa gopoh, gopoh itu apa ya? Bisa terburu-buru dan sebagainya. Kemudian akhirnya benar-benar sulit untuk tenang. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang jemaat yang sudah lanjut usia dan dia cerita. Ya, ada satu keluarganya yang sedang mengalami sakit dan karena sakitnya itu orang ini tidak
tidak tenang. Ya, dia kepikiran, dia tidak bisa tenang, tidak bisa berpikir, dikatakan begitu. Akhirnya juga sulit berdoa, dikatakan, diceritakan. Ya, karena pikirannya kemana-kemana, akhirnya dia sulit untuk berdoa. Ya, ini sebuah contoh sederhana Bapak Ibu bahwa menguasai diri, menjadi tenang dan berdoa itu menjadi sebuah kesatuan. Dan saat kita dapat berdoa, kita tahu bahwa doa itu adalah kekuatan dari anak-anak Allah. Ya. Salah satu kekuatan anak-anak Allah adalah terletak di dalam doa. Sebab dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makanya tadi dikatakan tinggal tenang dan percaya, yakin. Sehingga kuasanya begitu besar memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mau belajar menguasai diri dan terus menenangkan hati saat menghadapi apapun itu. Sekali lagi, bukan hanya masalah pergumulan hidup, tetapi saat kita mendapatkan berkat, saat kita mendapatkan keadaan yang baik, saat kita mendapatkan kesehatan, kita harus menguasai diri dan menjadi tenang. Ya. Dan kalau kita belajar, ada 2 poin kita mau belajar hari ini. Orang-orang yang dapat tinggal tenang dan percaya itu orang-orang yang seperti apa? Ya, secara singkat kita tidak akan begitu mendalami, tetapi paling tidak saya ingin kita sama-sama belajar. Saya akan sharing. Ya, orang-orang yang dapat tinggal tenang dan percaya itu yang pertama adalah orang-orang yang tidak mendua hati. Orang-orang yang tenang dan orang yang dapat tinggal tenang dan percaya itu adalah orang yang tidak mendua hati. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8. Di dalam Yakobus 1 ayat ke-8 dikatakan demikian. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, jelas sekali. Dikatakan, orang-orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan kita bisa melihat begitu banyak sekali contoh bagaimana orang-orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita bisa melihat bagaimana dunia ini banyak sekali orang-orang di dalam pernikahan, para suami mendua hati. Ya, sudah punya satu istri yang begitu cantik, begitu cakap, tetapi masih belum puas dan mendua hati, mencari wanita idaman lain. Dan kalau kita lihat saat orang tersebut ya sedang berdekatan dengan wanita lain yang bukan istrinya, dia pasti akan sembunyi-sembunyi. Dia akan melakukan dengan ketidaktenangan. Ya. Demikian mungkin sebaliknya, istri-istri ya, mendua hati dengan pria idaman lain. Ini salah satu contoh yang begitu nyata bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan kalau sudah tidak tenang, tadi dikatakan susah berdoa. Bagaimana berdoa? Ya. Kalau kita pelajari lebih dalam, bukan hanya sekedar mendua hati itu bukan hanya sekedar oh ya suami dan istri, suami memiliki wanita lain, mendua hati dengan wanita lain, istri mendua hati dengan pria lain. Ya, termasuk anak-anak muda perhatikan, kalau engkau lagi mendekati seseorang atau lagi PDKT, lagi pacaran, jangan mendua hati. Kalau lagi mendekati seseorang, ya sudah dekati satu orang. Kalau sedang pacaran dengan seseorang, serius dengan satu orang tersebut.
Jangan lagi pacaran dengan A tapi juga dekat sama B. Ini sudah tidak baik. Ini sudah menjadi awal mula mendua hati. Ya. Tetapi lebih jauh daripada itu, bagaimana misalnya pada waktu bekerja di sebuah perusahaan, harusnya melakukan tugas dengan benar, dengan setia, dengan rajin. Ya, dia terikat dengan kontrak dalam perusahaan tersebut. Tetapi saat bekerja, hatinya memikirkan yang perusahaan lain. Hatinya berada, ingin keluar dari perusahaan tersebut. Ini sedang mendua hati. Ya. Bagaimana orang yang beribadah melayani Tuhan, mengatakan dirinya bahwa anak-anak Tuhan, tetapi masih suka hidup di dalam dosa. Mengatakan dirinya anak-anak Allah yang kudus, tetapi masih suka hidup dalam ketidakkudusan. Ini orang-orang yang mendua hati, yang tidak akan tenang hidupnya. Bagaimana saat orang yang ingin merasakan, mencapai, mengharapkan kehidupan yang kekal, tetapi masih suka hidup dalam dosa dan kejahatan. Ini orang-orang yang mendua hati. Ya. Sampai kalau di dalam penggembalaan, ya, mengatakan berkomitmen saya digembalakan di GSJPDI Ebenezer, tetapi masih suka jalan-jalan ke gereja-gereja lain, beribadah di gereja-gereja lain. Ini orang yang mendua hati. Bahkan ada, saya jemaat di GSJPDI Ebenezer, ya, saya tidak akan keluar dari GSJPDI Ebenezer. Tetapi dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, hanya ibadah di GSJPDI Ebenezer 1 kali, 2 kali. Sisanya di mana? Di gereja lain. Saya kenal seseorang, pernah ditanya, saya sempat bicara sama beliau, sama dia, kemudian saya tanya, kamu itu kalau memang mau digembalakan di tempat lain, ya sudah digembalakan di tempat lain saja. Bertumbuh di tempat itu. Jangan menjadi jemaat di sini, tapi gereja beribadah di gereja lain. Tidak benar juga di hadapan Tuhan. Enggak, saya tetap Ebenezer. Saya tetap Ebenezer. Tetapi mendua hati. Ini orang-orang yang mendua hati, ingat, tadi dikatakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang tidak tenang dalam hidupnya tidak akan bisa berdoa dan tidak mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala keadaan. Ya, yang kedua Bapak Ibu, orang-orang yang dapat tinggal tenang dan percaya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang bisa tenang dan bisa percaya kepada Tuhan adalah orang yang dekat dengan Allah. Mazmur 62 ayat 2. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi hanya dekat Allah kita bisa menjadi tenang Bapak Ibu. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan merasakan ketenangan di dalam kehidupannya. Karena kita tahu bahwa keselamatan berasal dari Tuhan Allah. Kekuatan berasal dari Tuhan Allah. Pengharapan berasal dari Dia yang menyelamatkan kita. Ya. Dan kalau kita pelajari orang-orang yang dekat dengan Allah, itu adalah orang-orang yang suka bersekutu dengan Allah. Orang-orang yang suka bersekutu dengan firman Allah. Orang-orang yang suka bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Orang-orang yang suka bersekutu dengan Roh Kudus. Orang-orang yang suka bersekutu, orang-orang yang suka akan firman Tuhan. Orang-orang yang suka
datang menyembah Tuhan. Orang-orang yang suka bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, ada pertobatan di dalam kehidupannya. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah. Sehingga Allah ada di dalam kita dan kita di dalam Allah. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan selalu rindu untuk melayani Tuhan. Akan selalu rindu untuk beribadah. Akan selalu rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Bahkan berkobar-kobar untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Akan selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Saya jadi teringat Bapak Ibu Saudara, ya, keluarga dari Oma, ya, Oma Cisin almarhum, termasuk keluarga dari Opa Cisin juga almarhum. Ya, itu suka memuji Tuhan. Ya, saya melihat orang-orang yang saya coba ingat-ingat. Mereka yang suka memuji Tuhan itu orang-orang yang memang dekat sama Tuhan. Ya. Opa, Oma, Mama, terus kemudian saya manggilnya Kopo, ya adiknya Opa, saudara-saudaranya Opa. Mereka itu suka bersenandung Bapak Ibu. Nah. Lagi diam-diam saja Bapak Ibu, Saudara. Lagi diam-diam saja mereka tiba-tiba. Ini salah satu contoh ya lagunya bukan yang ini karena mereka lagunya lagu-lagu yang sudah agak jadul-jadul ya. Tiba-tiba saja lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba bersenandung memuji Tuhan. Ya. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah, itu mereka akan selalu rindu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Allah, bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tapi orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka akan hidup jauh dari dosa. Mereka akan tidak suka akan dosa, mereka akan menjauhi segala dosa dan kejahatannya, bahkan sampai membenci dosa. Dan berusaha hidup dalam kekudusan, karena dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Kalau saya dekat dengan Allah, artinya hidup saya harus hidup yang kudus. Sebab dia adalah Allah yang kudus. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang akan menjadi tenang. Dan dia akan bisa berdoa. Dan dia akan mendapat kekuatan yang baru. Untuk menghadapi apapun dalam kehidupannya. Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari. Kita mau belajar untuk menguasai diri kita. Ya. Menjadi tenang di dalam segala keadaan hidup kita sehingga kita bisa berdoa. Jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Fokus. Cintai Tuhan Allah. Hanya Dia satu-satunya yang layak kita sembah. Dekat, hidup dekat dengan Allah. Hidup selalu rindu untuk dekat dengan Allah. Berada di dalam hadirat-Nya. Sehingga kita bisa berdoa. Dan saat kita berdoa, dikatakan bahwa pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Sesuai dengan rancangannya yang ajaib. Amin. Rancangan dikatakan rancangan yang membawa damai sejahtera dan keselamatan. Biar sore malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bisa mengambil tempat yang nyaman untuk kita datang menyembah Tuhan. Biar sore malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Ya. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Kalau ada dari antara kita sore malam hari ini yang sedang dalam keadaan mendua hati, atau mungkin sedang jauh dari Tuhan, datang secara pribadi malam hari ini. Tuhan rindu untuk kembali dekat dengan kita malam hari ini.
Tuhan rindu agar kita dapat mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Dan biar jiwa kita tenang, hidup kita tenang di dalam hadirat-Nya. Biar dalam ketenangan pada malam hari ini kita dapat berdoa, memanjatkan doa-doa kita di hadapan-Nya. Sebab dikatakan doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Mari Bapak Ibu kita mau pujikan sebuah pujian dalam penyembahan kita. Tenanglah jiwaku, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Letakkan pengharapan kita hanya padanya, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Raja
Katakan dengan penyembahan, tenanglah. Mari kita mau sembah Dia. Di dalam sayapnya kita menyembah Dia. Katakan mengikuti rencanamu, mengikuti rencana, mengikuti rencana. Sekali lagi, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Raja. Kekuatan sayapmu, tenanglah jiwaku, tenanglah. Sembah Dia, agungkan Dia, sukakan hati Dia. Dia dalam roh dan kebenaran, sebab Dialah Allah, Tuhan yang layak kita sembah. Hosana, Hosana bagi Raja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Ampuni kami Bapa. Ampuni bila ada di antara kami saat ini yang masih hidup dalam mendua hati. Ampuni ya Bapa, ampuni. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni kami Tuhan apabila ada dari antara kami yang sedang jauh daripadamu. Ampuni Bapa, bawa kami kembali dekat dengan Engkau. Bawa kami kembali dekat dengan Engkau ya Allah. Bawa kami kembali dekat dengan Engkau ya Roh Kudus. Bawa kami Tuhan untuk hanya berharap hanya kepadamu Tuhan. Untuk hidup hanya untuk Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Apabila Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ada yang masih hidup, sedang hidup dalam mendua hati, sedang jauh dari Tuhan, Tuhan masih mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin dekat kembali dengan engkau. Tuhan ingin kembali dekat dengan engkau. Tuhan ingin kembali ada di dalam hidupmu. Tuhan ingin kembali ada di dalam hidupmu. Tuhan ingin Dia menjadi satu-satunya Tuhan, menjadi satu-satunya Allah di dalam hidupmu. Datang kepada Tuhan, mohon ampun di hadapannya, dan jadilah tenang. Jadilah tenang, hai anak-anak Tuhan. Jadilah tenang, hai anak-anak kerajaan surga. Jadilah tenang, jadilah tenang. Sehingga kita dapat berdoa di hadapan Tuhan. Sehingga ada kekuatan yang baru di saat kita berdoa. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Sebab doa orang benar mampu mengubah segala sesuatu. Yang mustahil akan menjadi mungkin. Jalan-jalan yang tertutup akan terbuka. Sebab doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Bahkan dikatakan doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk kita menyanyikan sebuah pujian. Dan biar pujian ini menjadi doa kita pada malam hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau pujikan sebuah pujian sebagai doa kita. Kita mau katakan, saat keadaan sekelilingku, saat keadaan sekeliling ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Katakan saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala. Sekali lagi dari atas, saat keadaan sekelilingku, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku,
doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Biar yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Katakan saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Katakan doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Sekali lagi katakan, doa mengubah segala sesuatu. Mari Bapak Ibu Saudara, secara pribadi panjatkan doa-doamu di hadapannya. Panjatkan di dalam ketenangan jiwamu, panjatkan doa-doamu kepada Tuhan. Percayalah bahwa doa orang benar besar kuasanya, bahwa doa orang benar sanggup mengubah segala sesuatu. Percayalah, berdoalah di hadapannya saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Berdoalah. Berdoalah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang masih membutuhkan waktu berdoa, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak, Engkau mendengar. Bapak, Engkau yang mendengar setiap seruan hati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar setiap jeritan hati anak-anak-Mu malam hari ini. Engkau dengar Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau yang mendengar Tuhan apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Engkau yang mendengar Tuhan setiap seruan mereka Tuhan. Jangan palingkan telingamu dari kami. Jangan palingkan matamu dari kami Tuhan. Tapi biarlah Engkau sendiri yang mendengar setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Pergumulan kami, kesusahan kami, masalah kami meletakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Segala keadaan kami mau letakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Seluruh kehidupan kami mau letakkan di dalam kuasa tangan-Mu yang sempurna. Karena kami tahu Tuhan, tangan-Mu lah yang sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Tangan kanan-Mu yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami. Tangan kanan-Mu lah yang sanggup membawa kami semakin tinggi. Semakin tinggi Tuhan. Tolong kami Bapa. Dengarlah setiap seruan doa anak-anak-Mu. Dengarlah setiap seruan doa orang-orang benar pada malam hari ini. Hamba berdoa dan hamba percaya Tuhan. Hamba percaya bahwa Engkau sudah mendengar setiap jeritan seruan hati anak-anak-Mu pada malam hari ini. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan menjawab setiap doa orang-orang benar ini sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Karena kami tahu waktu, rencana, kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami berdoa khusus untuk Bapak Ferry, anak Ibu Biansing yang sedang mengalami sakit di dalam syarafnya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang memberikan ketenangan dalam hatinya, memberikan damai sejahtera dalam hatinya Tuhan. Dan kami berdoa, kami percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan saat ini pun kami percaya segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan untuk kehidupan Bapak Ferry Tuhan. Karena itu kami mohon kemurahan Tuhan. Pada saat ini Engkau yang menjamah setiap sakit yang ada dalam tubuhnya, setiap syaraf-syaraf yang tidak baik, yang tidak benar. Kami mau katakan semuanya sudah dijamah oleh Tuhan, oleh darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan yang sudah memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Eli yang masih harus cuci darah. Untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang sedang di dalam kesakitan, dalam sakit penyakit, dalam kelemahan fisik. Kami percaya, kami tahu bahwa kuasa darah anak domba yang sudah membasuh seluruh tubuh kami. Sehingga kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Tuhan sudah limpahkan
atas kehidupan kami, atas tubuh kami. Kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan yang sudah memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang lemah, Kau sudah beri kekuatan. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang sudah lanjut usia pun dalam kelemahan fisik mereka, biar Roh Kudus sendiri yang semakin hari semakin teguhkan iman mereka. Biar Engkau sendiri Tuhan, Roh Kudus yang ada berdaulat atas hidup mereka, melimpahkan damai sejahtera, ketenangan, bahkan sukacita surgawi ada dalam hati pikiran mereka Tuhan. Sehingga meskipun dalam kelemahan tubuh mereka, mereka tetap dapat bermuji Tuhan, mereka dapat bersukacita, bahkan mereka semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi para imam-imam-Mu Tuhan, khususnya di gereja ini, para pelayan-Mu, dalam bidang apapun Tuhan. Biar kiranya kami memiliki kerendahan hati, kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang selalu mengasihi hanya Engkau saja, tidak mendua hati. Tapi biar Tuhan kami menjadi imam-imam yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Bapa, beri kemurahan kepada kami, ajar kami dari hari ke hari, agar semakin menyenangkan hati Tuhan, agar semakin memuliakan dan mengasihi Tuhan melalui kehidupan kami. Pakai kami lebih lagi Tuhan, pakai kami lebih lagi, biar benar-benar hanya kuasa-Mu sendiri Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Bukan untuk diri kami, tetapi semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap pekerjaan Tuhan, program-program yang ada di gereja ini, yang akan dilaksanakan selama tahun-tahun yang ada ini Tuhan, hari-hari yang ada, segala ibadah-ibadah yang ada, biar kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang berhadirat, Tuhan sendiri yang melawat setiap kami, agar Tuhan hidup kami semakin hari semakin disempurnakan, semakin disucikan, semakin serupa dengan Kristus. Dan biar kami terus dapat mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan kami, dengan segala hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, yang dalam waktu dekat ini akan menghadapi pemilu. Kami berdoa biar kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi atas bangsa ini. Siapapun pemimpin yang sudah Engkau pilih, yang sudah Engkau tetapkan, baik di level eksekutif, baik di dalam legislatif, yudikatif, semuanya. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya sudah Engkau tetapkan secara detail, satu persatu. Dan kami tahu Tuhan semuanya yang terjadi dan akan terjadi akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, akan memproses kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Dan biar Tuhan melalui pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau pilih, Tuhan yang memberikan, melimpahkan kesejahteraan, kedamaian di dalam bangsa negara ini. Biar Tuhan dalam setiap proses kampanye yang ada, sampai nanti proses pemilu yang ada, pemilihan tanggal 14 Februari, Tuhan yang sertai, Tuhan yang pegang bangsa ini Tuhan, agar tidak ada perpecahan, tidak ada pertengkaran. Apabila ada roh-roh yang ingin memecah bangsa ini, roh-roh pemecah yang ingin mengacaukan bangsa ini, yang ingin menghancurkan bangsa ini, kami mau bersatu hati pada saat ini Tuhan. Kami mau patahkan setiap kuasanya, setiap kuasa iblis, setiap kuasa gelap, setiap apapun yang ingin menghancurkan bangsa ini, kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak mempunyai hak lagi atas bangsa ini, karena kami tahu bangsa ini, bangsa Indonesia ini Engkau kasihi Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi biar kiranya Tuhan yang menyertai bangsa ini. Terima kasih Bapak. Bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore malam hari ini, biar kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami.
Tuhan sendiri yang melimpahkan berkat-Mu atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sekali lagi pujikan, meninggikan namanya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, biar terus memberkati, memelihara, menyertai kehidupan kita dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Kami terima berkat-Mu ini Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. In His name